Halo adik-adik. Hai adik-adik Halo semuanya. Rosrian. Halo Rosa Friska. Wah, hari ini senang sekali ya. Kita Dong ketemu lagi pastinya. dengan adik-adik di rumah. Gimana nih? Sudah siap memuji, mendengarkan firman Tuhan? Loso Siap sudah Rosa siap? Friska. Oke, kalau gitu kita mau bernyanyi buat Tuhan. Tapi sebelumnya Loso mau ajak anak-anak, adik-adik kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Walaupun dari rumah Tuhan, ajarkan kami untuk mengikuti dengan baik dan ajarkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik ya pagi hari ini kita bersyukur masih bisa sekolah minggu. Kita akan angkat satu pujian, kita akan bernyanyi bersama-sama. Mars sekolah minggu kita sama-sama. Oke Lose. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi kita sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke Lose. Wah Lose udah siap belum mau memuji Tuhan? Siap dong, kita harus Benar ya, harus siap ya. Nah adik-adik di rumah, Lose Priska dan Lose Rian mau ajak adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sambil menggerakkan tubuh dan badan kita Lose. Semangat dong, sudah siap? Ayo kita mulai. Ikutin Lose ya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang, digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan Lose siap. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Siap, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Masih buat memuji Tuhan. Kaki embe-embe, kucing meong-meong, kodok teot-tebung, teot-tebung. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing bebek, kambing embe-embe, kucing meong-meong, kodok teot-tebung, teot-tebung. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Lose Rian, Lose Priska kamu ajak Lose Rian nyanyi kingkong badannya besar. Sudah siap? Badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya
kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kiko, siap? Kiko badannya besar tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ayo Loster, masih semangat kan? Kita akan pujian ini. Siap ya? Nah ini Loster tahu nggak? Nanti pas lagu ini juga ada gerakan. Jadi Loster kita tetap harus semangat ya. Oke. Anak monyet di atas pohon. Anak cacing di dalam tanah. Anak duduk di dalam sangkar. Anak Tuhan, hei dalam gereja. Panjang muka, namanya, oh panjang hidung, namanya, wah panjang tangan, itu pencuri gak boleh ya. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Sekali lagi, ayo Loster. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak kuning di dalam sangkar, anak Tuhan, hei dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Hore! Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Iya. Nah, situasi seperti ini kita harus terus bersama. Tuhan, tentunya Loster. Nah, Apalagi adik-adik, keadaan seperti ini yang membuat kita tuh harusnya selalu mengandalkan Tuhan. Nah, saya mau mengajak adik-adik semua di sini untuk mengangkat satu dan mengajarkan kita semua untuk selalu bersama Tuhan. kita belajar sama-sama ya lagu ini ya adik-adik ya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatkan jiwaku
semua anak-anak yang ada di rumah. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk semua anak-anak lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata dan mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang baik sehingga kami boleh sekolah minggu. Dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, tolong kami untuk boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semua yang ada di rumah, hari ini Lause mau bercerita tentang seorang bapak. Dia adalah seorang Yahudi dan dia akan mengadakan perjalanan. Dia adalah orang yang sedang menuju ke satu tempat dari Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Dan tema kita hari ini adalah orang Samaria yang murah hati. Terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Bapak ini dia mengadakan perjalanan sendirian, tidak ditemani oleh siapapun. Dia sangat senang mengadakan perjalanan. Waktu dia berjalan, kemudian tiba-tiba ada orang yang datang. Wah, siapa yang datang? Ternyata yang datang itu adalah perampok. Mereka mengambil semua barang-barangnya. Mereka bukan hanya mengambil barangnya anak-anak. Mereka memukul dia, mereka mendorong dia, bahkan mereka lari meninggalkannya setelah semua barang-barang diambil. Wah, anak-anak, orang Yahudi ini sangat-sangat kesakitan. Dia jatuh dengan begitu banyak luka yang ada di tubuhnya, di tangannya, di kakinya, di kepalanya, di seluruh tubuhnya. Dia mengalami kesakitan. Di tempat itu tidak ada orang yang lewat. Tidak ada sama sekali orang yang datang menolongnya. Dia sangat-sangat kesakitan. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba ada seorang yang lewat. Siapa itu anak-anak? Ternyata itu adalah seorang imam. Waktu imam itu lewat, hah? Ada apa ini? Wah, kenapa ada seorang bapak di sini? Lagi tidur ya? Oh bukan, dia maju selangkah. Oh bukan tidur, tapi mengapa semua badannya penuh dengan luka? Apa yang terjadi? Wah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus tolong dia? Tapi aku takut. Akhirnya dia hanya melihat orang ini. Kemudian lari dia pergi meninggalkannya. Dia tidak berbuat apa-apa. Orang ini tetap terbaring di dalam keadaan sakit. Tidak ada yang menolongnya. Beberapa waktu kemudian datang juga orang lewat. Dia adalah orang Lewi. Dia juga terkejut. Hah? Ada apa ini? Wah, ada orang yang sedang sakit. Mengapa tubuhnya banyak luka? Dia takut untuk menolongnya. Dia berpikir, akan saya apakan orang ini? Kalau saya peluk saya tidak kuat. Kalau saya bawa juga perjalanan saya masih jauh. Dia hanya melihatnya anak-anak dan dia juga membiarkannya. Dia pergi begitu saja. Orang ini tetap di dalam keadaan sakit dan tidak ada yang menolongnya. Tapi kemudian beberapa waktu lewat, ada seorang Samaria. Dia datang, dia sedang bersama keledainya melewati jalan itu. Dan tiba-tiba dia melihat, wah ini ada orang nih. Dia turun dari keledainya, kemudian dia memperhatikan orang ini. Wah dia sangat-sangat menderita dan sangat-sangat kesakitan. Dia mengambil air minumnya, dia memberikan minum kepada orang ini. Kemudian dengan bersusah payah dia menaikkan orang ini di atas keledainya. Dia berjalan membawa keledainya dan orang itu dituntun. Pada akhirnya langkah demi langkah sampailah mereka ke tempat penginapan. Kemudian orang Samaria ini berkata kepada yang punya penginapan, "Pak, tolong biarlah orang ini menginap di sini. Rawatlah dia, belikanlah dia juga obat. Saya akan memberikan uang kepada Bapak. Kalaupun uangnya kurang, nanti saya akan memberikannya lagi. Tetapi tolong rawatlah orang ini." Dan pada akhirnya anak-anak, akhirnya orang ini bisa dirawat. Dari ketiga orang ini, menurut anak-anak nih, siapakah orang yang murah hati? Apakah orang yang pertama lewat yaitu seorang imam, atau orang yang kedua lewat yaitu orang Lewi, atau orang Samaria yang ketiga ini?
yang merawat luka-lukanya, menaikkan ke keledainya, membawa ke penginapan, merawatnya. Menurut anak-anak di rumah, dari ketiga orang ini, siapakah orang yang murah hati? Ayo anak-anak, siapa kira-kira? Pasti anak-anak akan memilih orang yang ketiga. Dialah orang yang murah hati. Nah, bagi kita anak-anak yang ada di rumah, berkat rohani apa, pelajaran apa yang kita bisa lihat dari ketiga orang ini? Kita mau belajar dari orang Samaria yang murah hati. Dia suka menolong orang lain. Bagi kita mungkin anak-anak tidak akan menolong orang yang saat ini sedang jatuh atau sedang ditimpa bencana atau sedang dirampok orang. Tetapi anak-anak yang murah hati adalah anak-anak yang suka menolong orang lain. Di rumah, siapa yang bisa kita tolong? Orang tua kita, mama dan papa kita bisa menolong mereka. Yang bisa kita lakukan apa? Bangun pagi, yuk kita rapikan tempat tidurnya. Bangun pagi, kita juga boleh untuk anak-anak yang perempuan menyapu di rumah, merapikan meja-meja kita yang ada di rumah, meja belajar kita. Membantu apa saja, kita akan disebut orang yang murah hati. Yang punya adik di rumah, bantu adiknya belajar. Banyak cara kita bisa lakukan, membantu menolong orang tua. Dan kita juga bisa membantu orang lain dengan apa? Kita mendoakan mereka. Kita memberkati mereka. Anak-anak yang murah hati adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Yuk, mari kita semua dalam minggu ini kita belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Artinya suka menolong dan berbuat baik kepada semua orang. Ini cerita kita, ada ayat hafalannya ya anak-anak. Ayat hafalan kita di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati karena Bapamu yang di sorga adalah murah hati. Ini cerita kita minggu ini anak-anak. Yuk kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan belajar dari orang Samaria yang murah hati, suka menolong orang lain. Maka tolong kami anak-anak sekalipun berada di rumah. Kami juga adalah anak-anak yang murah hati, menolong papa dan mama, menolong saudara dan keluarga kami, menolong semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Bersyukur kita lewat firman Tuhan, semoga itu bisa menguatkan kita dan kita terus jaga kesehatan di tengah situasi seperti ini. Nah, adik-adik, kita akan akhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Kita angkat doa Bapa kami dan nanti doa penutup oleh Lauserian. Mari kita angkat doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan. Hari ini kami bisa sekolah minggu lagi, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa firman-Mu menguatkan kami untuk terus bersama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang terus Engkau berikan. Orang tua yang masih sehat juga Bapa. Biarlah Bapa kami terus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa kami, pimpin hidup kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Dah.